Selamat wayahki buat kalian semua. Berjumpa lagi dengan saya yang sekarang beralih profesi dari tukang gali kubur jadi tukang ngomongin film. Film yang akan saya rangkum kali ini menceritakan tentang pembalasan dendam seorang mantan polisi terhadap raja lapas yang telah menyebabkan istri dan anaknya meninggal. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, silahkan tonton videonya sampai tamat. Dan jangan lupa makan permen biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Saya Andreas Bauk, ini dia Revenger. Selak ketep. Di awal film diceritakan seorang mantan Interpol bernama Kim Yul ditangkap polisi usai melakukan pembunuhan terhadap bos sindikat kejahatan bernama Carlos Kun. Diketahui Kim Yul melakukan aksi pembunuhan itu atas dasar balas dendam karena kematian istri dan anaknya. Kim Yul pun akhirnya divonis diasingkan ke sebuah pulau seumur hidup bersama para napi lain di berbagai negara termasuk Indonesia. Scene kemudian berpindah pada seorang anak kecil bernama Jin Iprit yang sedang dikejar-kejar oleh banyak orang. Tiba-tiba seorang wanita bernama Meli yang tidak lain ibu dari si Jin Iprit ini mencoba menyelamatkan dengan panahnya. Karena orang yang mengejar mereka terlalu banyak, baik Meli ataupun Jin akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat anak dan ibu ini memerlukan bantuan, muncullah seseorang dari balik ombak, layaknya Nyi Roro Kidul lagi linglung membantu mereka. Ketika menghadapi orang terakhir, Kim Yul sempat bertanya tentang di mana Kun berada. Tapi orang itu memilih untuk tidak menjawab dan kojor. Jin meminta Yul untuk membawa ibunya ke kelompoknya dan sebagai imbalannya dia berjanji akan memberitahu tempat di mana Carlos Kun berada. Kim Yul setuju dan mulai membawa Meli ke tempat di mana tak banyak orang mengetahuinya kecuali kelompoknya sendiri. Jin diperingatkan oleh Tuan Bau yang merupakan pemimpin kelompok itu untuk tidak membawa orang asing ke daerahnya. Namun karena Jin bilang kalau orang ini telah menyelamatkannya, Tuan Bau langsung menyuruh yang lainnya untuk segera mengambil tanduk. Tuan Bau yang masih belum percaya terhadap Yul terus mengawasinya sambil memberikan sedikit shock terapi pada Yul.
Di dalam, Meli yang tadi terkena racun diobati oleh seorang aki-aki dengan menggunakan daun sampe dan babadotan. Sambil mabuk tuak, Tuan Bau menceritakan tentang kekejaman seorang kun yang sering memburu manusia dan membunuhnya sebagai hiburan. Maka dari itu mereka memilih diam di tempat terpencil seperti ini untuk menghindari orang-orang kun. Karena sudah mabuk parah dan terlalu rehe, akhirnya Kim Yul sedikit menjeb Tuan Bau. Dan alhamdulillah akhirnya Tuan Bau pun hees. Sebelum tidur, Kim Yul membayangkan wajah istrinya sebelum tewas oleh Carlos Kun. Keesokan harinya setelah salat subuh, Meli yang baru sadar tiba-tiba kaget karena Kim Yul juga berada di sana. Meli berkata bahwa orang inilah yang membuatnya berada di pulau ini. Jika bukan karena dia, mungkin dia tidak akan melahirkan Jin di pulau ini. Tapi Jin membela bahwa yang telah menyelamatkan ibunya itu adalah Kim Yul, orang yang dia benci. Kim Yul berjanji akan pergi jika Meli memberitahu di mana Kun berada. Meli memberitahu bahwa Kun berada di jalan menuju gunung berapi. Kim Yul pun segera pergi. Tapi tak lama kemudian Meli dapat kabar bahwa Jin telah hilang. Ternyata dari tadi Jin mengikuti, tapi dia ketahuan setelah dirinya terjebak pada sebuah perangkap. Jin memohon pada Kim untuk membawa serta dirinya karena Jin juga berniat ingin balas dendam setelah Kun membunuh ayahnya. Sosok Kim Yul juga mengingatkan Jin pada sosok Kun ketika pertama kali datang ke pulau ini. Sama-sama jago silat, namun cara Kun menghajar lawan terbilang lebih kejam. Di tengah perjalanan, Jin menemukan orang-orang dari kelompoknya tengah sekarat yang pastinya itu adalah perbuatan dari anak buah Carlos Kun. Jin mencoba menghabirinya, namun dia malah diculik. Sementara itu, Kim yang melihat sebuah boneka langsung teringat pada anaknya yang telah meninggal. Di sisi lain, Meli dan yang lainnya juga terus mencari Jin yang besar kemungkinan menurut mereka ikut bersama Kim Yul. Kim Yul tiba di sebuah tempat yang sebenarnya mirip sekali dengan gudang Segon. Namun ternyata ini adalah sebuah penjara yang digunakan oleh si Kun untuk menyiksa orang yang bukan dari kelompoknya. Salah satu anak buah si Kun yang kebetulan melihat si Kim langsung menghampirinya dan inilah awal dari pertunjukan. Kim Yul akhirnya menemukan Jin setelah mendengar ada suara bentakan dari dalam ruangan. Dan Kim pun harus kembali bertarung.
Karena sejauh ini Kim masih belum menemukan Kun, akhirnya Kim menyuruh Jin untuk pulang pada ibunya. Sekarang giliran Jin yang membayangkan betapa kejamnya Kun ketika Kun membunuh ayahnya secara sadis dan brutal. Dikarenakan adegannya terlalu barbar, maka kita akan buramkan saja ya. Kim hampir saja tewas ketika dari belakang anak buah si Kun akan menebasnya. Beruntung Meli keburu datang menyelamatkannya. Meli kembali keluar mencari Jin, sedangkan yang lainnya membantu mengeluarkan rekannya yang dipenjara. Salah satu orang yang selamat melapor pada bosnya yaitu Carlos Kun bahwa seluruh pasukannya telah tewas dan sekarang orang yang mengobrak-abrik itu sedang mencarinya. Kun tiba-tiba teringat pada kejadian ketika dia dibakar oleh Kim Yul, sehingga Kim Yul menyangka bahwa dia telah tewas. Namun ternyata Carlos Kun sama sekali tidak tewas dan hanya mengalami luka bakar saja yang membuat dia sekarang goreng patut seperti ini. Kun yang menyadari kalau yang mencarinya itu adalah bukan orang sembarangan, menyuruh seluruh anak buahnya untuk segera menangkap Kim Yul. Alih-alih menangkap Kim Yul, mereka malah menemukan Jin sedang husyuk ngelamun masa depan. Ketika busur sudah dilepas, tiba-tiba Kim Yul muncul dan segera menyelamatkannya. Meli yang baru saja datang berusaha ikut join dan mengendap-endap seperti bangsat untuk membunuh satu persatu musuhnya. Meli akhirnya bertemu dengan anaknya dan berusaha mengobati luka Kim Yul dengan daun babadotan yang sering dia bawa. Tuan Bau dan yang lainnya yang baru saja tiba dan awalnya mereka menolak untuk membawa Kim Yul pulang. Namun berkat jin Ifrit yang terus merengek pada mereka, akhirnya mereka bersedia. Tapi masalahnya sekarang anak buah Carlos Kun juga tiba di tempat itu yang membuat situasi mereka tidak tenang. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpencar. Meli dan yang lain membawa Kim Yul pergi, sementara Tuan Bau dan satu rekannya mencoba mengalihkan perhatian musuh. Singkat cerita, Kim Yul pun dibawa ke rumah dan mulai diobati. 그래도 운이 좋아. 화살은 동맹. 살릴 수 있겠어? 이제 우리한텐 약이. Kita ke Tuan Bau dan temannya asal Indonesia yang untuk sementara ini selamat dari kejaran musuh. Namun tiba-tiba mereka malah terperangkap dan si Usep, tawanan asal Indonesia, harus tewas di kadek si Bongkok. Sementara Tuan Bau dibiarkan hidup dan dijadikan penunjuk jalan agar mereka bisa menemui Kim Yul. Setelah para prajurit Kun datang, Meli malah tidak bersedia menyerahkan Kim Yul pada mereka, sehingga pertarungan pun tidak dapat dihindari lagi.
Di sisi lain, Kim Yul yang menjadi biang keladi dari masalah ini malah belum bangun-bangun dari pingsannya. Wah, kayaknya pura-pura pingsan deh, biar gak dibunuh ya. Dasar kolot bedagong aja. Di saat hampir semua kelompoknya pada tewas, Tuan Bau malah tidak disentuh sama sekali karena menurut sejarah katanya si Taslim, orang kepercayaan Carlos Ghosn ini pernah diselamatkan Tuan Bau ketika dia digigit ramatuk di hutan. Namun karena tak tega melihat orang yang dicintainya dihajar habis-habisan, akhirnya dia rela mengorbankan nyawanya demi si Meli, anak juragan Waduk. Tuan Bau pun tewas. Setelah baru siluman dari boboknya, pahlawan kesiangan kita pun akhirnya muncul dan siap bertarung meskipun dengan badan yang kurang fit, tanpa Ektrajos dan Kuku Bima. Dalam pertarungan yang cukup sengit ini, Kim Yul berhasil mengalahkan si Taslim, disusul kemudian si Bongkok. Sejenak kita tengok Carlos Ghosn yang sedang luluran pakai tarigu untuk menutupi badannya yang dulu pernah dibakar oleh Kim Yul. Seolah-olah dia tahu kalau sebentar lagi musuh bebuyutannya itu akan segera datang. Dan benar saja, tanpa Google Map sekalipun, Kim Yul akhirnya berhasil menemukan tempat persembunyian dari Carlos Ghosn ini. Terlebih dahulu Kim menghajar anak buah si Kun yang hanya tersisa beberapa ekor saja. Dan pertarungan yang ditunggu-tunggu penuh dendam pun kini telah tiba. Carlos Ghosn yang lagi santai nyedot garam berem pun terpaksa harus mandi keringat lagi, meskipun tadi sudah luluran pakai tarigu. Meskipun dalam keadaan terdesak, Carlos Ghosn masih tetap tidak melupakan jadwal makan siangnya dan ngejo terlebih dahulu sebelum melanjutkan pertarungan. Disiplinnya. Dan akhirnya setelah melalui pertarungan yang ketat dan diselingi makan siang, Kim Yul akhirnya dapat memenangkan pertarungan dengan menggunakan jurus andalannya, yaitu sundulan maut. Carlos Ghosn pun tewas. Di scene terakhir kita hanya melihat Jin duduk sendirian sambil melihat foto Kim Yul dan keluarganya. Mungkin saja si Jin Ifrit ini adalah satu-satunya orang yang selamat dari peristiwa penyerangan tadi. Setelah terakhir melihat ibunya terluka parah. Terus si Kim Yul bisa jadi bunuh diri karena tiba-tiba berada di alam yang berbeda. Film pun tamat. Ya, itu tadi alur film Revenger 2018. Mudah-mudahan kalian terhibur, meskipun ceritanya cukup membingungkan juga menurut saya ya. Tapi secara keseluruhan filmnya lumayan rame juga. Aksi laganya keren seperti diperankan oleh orang-orang yang memang terbiasa bertarung gitu ya.
Namun ada sedikit minus menurut saya di mana pemeran utamanya si Kim Yul seperti apa gitu ya, kurang menjiwai lah peran yang dimainkannya sebagai seorang lelaki yang kehilangan istri dan anaknya. Terlalu lempeng, tidak banyak bicara ya. Mungkin mulutnya bau atau apa gitu ya. Tapi 100% saya suka aksinya ketika bertarung. Wow, yang mengingatkan saya pada Rhoma Irama ketika digebukan musuhnya. Wow, luar biasa emangnya Bang Haji ini. Nyanyi jago, berkelahi jago, uangnya juga banyak ya, pantasan juga istrinya banyak. Nah keren gibahnya. Bentar Bang Haji Mau balik gini mah ya, mendingan kita udahan saja. Saya Andreas Bauk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Pramios.